Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi kita, tapi seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa dulu sama-sama ya, anak-anak ibu. Ayo, Ya, kita Bu. berdoa sama-sama yuk dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini teman-teman kita yang tidak hadir? Ibu absen satu-satu ya. Ibu Nur Hikmah, ada enggak? Hadir, Bu. Ibu Nur Hasanah, ada enggak? Belum hadir, Bu. Belum lagi, Bu. Tapi'i, Hadir, Bu. Noria. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti teman kita satu lagi ya yang belum datang. Oke, Pak, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan saja ya pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang masih di bab 4 tentang perilaku amanah. Kita menyambung pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perilaku amanah, tentang makna perilaku amanah, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan lanjutkan tentang hikmah berperilaku amanah. Nah, sebelum kita lanjut belajar tentang hikmah dari perilaku amanah, sekarang Ibu mau mengingatkan dulu tentang pelajaran yang kemarin. Ayo, siapa yang tahu anak-anak Ibu? Apa itu artinya sifat amanah? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa, Sapi'i? Amanah itu dapat dipercaya, benar ya, Bu? Iya, betul. Amanah artinya dapat dipercaya atau dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Hebat anak ibu. Ih, Sapi'i. Kita lanjut ya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang masih ingat? Apa saja contoh perilaku amanah tersebut? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu kemarin sudah Ibu sebutkan banyak contohnya. Ada yang tahu? Nah, Ya, menjaga Bu. Iya, Bu. contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Terus menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut kepada materi kita hari ini, yaitu tentang hikmah berperilaku amanah. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit dulu ya sebelum Ibu menyebutkan tentang apa saja hikmahnya. Ibu akan jelaskan sedikit dulu. Orang yang amanah selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku sopan, tidak menceritakan rahasia orang lain, dan menggunakan barang yang dititipkan, dan juga tidak bergosip atau bergunjing. Nah, anak ibu, siapa yang tahu apa artinya bergunjing? Saya Ayo. suka mengulik aib orang, Bu. Iya, betul. Bergunjing atau bergosip atau membuka aib orang lain. Nah, itu salah satu perilaku tercela atau akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Nah, kalau amanah merupakan perilaku terpuji, sedangkan bergunjing adalah perilaku tercela. Kita lanjut ya.
Tidak jarang seseorang menerima titipan dari orang lain, baik itu berupa informasi maupun suatu benda. Titipan tersebut merupakan suatu amanah yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Menjaga titipan tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan seperti semula merupakan pelaksanaan sikap amanah. Jadi, amanah itu tidak hanya berupa titipan, tapi juga bisa berupa informasi. Nah, kalau kita menyampaikan informasi dengan benar kepada orang lain, itu termasuk dalam perbuatan pelaksanaan sikap amanah. Nah, kemudian ada contoh. Jika ada hal-hal yang di luar kendala, yang menyebabkan kita tidak bisa menjaga titipan dengan baik. Nah, sehingga barang yang dititipkan kepada kita rusak atau tidak bisa kita kembalikan dalam keadaan semula, tetapi dilakukan tanpa sengaja, nah itu tidak termasuk dalam pengkhianatan. Orang yang tidak amanah disebut khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Siswa yang berkhianat pasti akan dijauhi teman. Nah, jadi anak-anak, kalau amanah merupakan perilaku terpuji, kalau khianat termasuk dalam perilaku apa? Ayo. Tercela, Bu. Iya, betul. Jadi sikap khianat itu harus kita hindari juga, sama tadi seperti bergosip atau bergunjing, karena merupakan perbuatan tercela. Nah, sekarang kita masuk pada intinya ya. Hikmah berperilaku amanah. Nah, yang pertama, hikmah berperilaku amanah adalah dipercaya orang lain. Dipercaya orang lain ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kita menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Jadi, bila kita berperilaku amanah, maka orang-orang akan senang berteman dengan kita. Semua, baik itu hubungan dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan masyarakat. Jika kita mau mengamalkan perilaku amanah, insya Allah kita akan bisa menjalin hubungan dengan baik dengan orang lain. Kemudian, hikmah berperilaku amanah yang kedua, yaitu mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu dari kawan maupun dari lawan. Nah, jadi anak-anak ibu, bila kita mau berperilaku amanah, bukan hanya dipercaya orang lain, tetapi kita juga akan mendapatkan simpati. Misalnya, ada dulu orang yang tidak suka kepada kita, tapi berkat kita mengamalkan atau menerapkan perilaku amanah, kita akan mendapatkan simpati dari kawan kita dan juga dari orang yang tidak suka dengan kita. Kemudian hikmah berperilaku amanah yang ketiga, yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu 3 hikmah berperilaku amanah. Yang terakhir tadi, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bila kita mau berperilaku amanah, bukan hanya akan disenangi dari manusia, tetapi juga insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, berdasarkan hikmah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perilaku amanah itu sangat baik, sangat berdampak positif apabila kita mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu punya gambar. Nah, silahkan anak-anak ibu dilihat gambarnya ya. Nah, pada gambar terdapat cerita tentang perilaku amanah. Silahkan kalian baca. Kemudian jika sudah selesai membacanya, ibu saat kalian membaca, ibu akan membagikan lembar LKPD. Nah, pas kalian baca, kalau sudah selesai, nanti kalian silahkan tulis pada lembar yang LKPD yang akan ibu bagikan, silahkan tulis kesimpulan dari cerita pada gambar yang ibu bagikan ini. Silahkan kalian baca ya, silahkan diamati. Ibu bagi lembarnya ya. Kalau Ya, sudah Bu. selesai, silahkan ditulis.
Nanti akan Ibu suruh untuk membacakannya. Ayo. Sudah dapat kesimpulannya anak-anak? Ya, Bu. Nah, siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ada Berhikmah, yang Bu. bersedia? Bu. Berdasarkan? Bu. Iya, silahkan Ibu Nur Hikmah. Hikmah, Bu. Berdasarkan hasil kesimpulan saya, melihat dari gambar tadi, Bu, itu Oke. merupakan cerita pendek yang Ibu tampilkan pada gambar tersebut adalah menceritakan perilaku tidak amanah oleh seorang Bang Japra, tokoh yang ada dalam cerita. Alasannya karena Bang Japra tidak pergi bekerja pada jam masuk kerja yang seharusnya, Bu. Iya, betul. Nah, jadi berdasarkan cerita yang Ibu tampilkan ini, di sini menceritakan tentang seorang tokoh yang tidak memiliki sifat amanah. Iya, betul sekali anak Ibu. Alasannya adalah karena pada tokoh yang ada pada cerita ini tidak masuk kerja pada jam kerja yang seharusnya dia masuk. Nah, Ibu betul tidak sekali. amanah, Bu. Pon, Bang Japranya tidak amanah. Nggih. Nah, itu kesimpulannya. Jadi Bang Japra termasuk orang yang tidak memiliki sifat amanah. Amanah. Iya, anak-anak Ibu kira-kira sudah mengerti belum tentang perilaku amanah? Mengerti, Bu. Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita di bab 4 ini. Ya, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, kesimpulannya, amanah artinya dapat dipercaya, atau amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Yang kedua, orang yang tidak amanah disebut dengan khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kesimpulan yang ketiga, ciri-ciri orang yang amanah adalah selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku sopan, tidak menceritakan rahasia kepada orang lain, dan tidak menggunakan barang yang dititipkan, dan juga tidak bergunjing. Yang keempat, hikmah berperilaku amanah adalah dipercaya orang lain, mendapat simpati dari semua pihak, dan hidupnya akan sukses serta semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah materi kita pada bab 4 kali ini. Nah, semoga dengan materi ini kalian bisa menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir Iya. ya, silahkan kalian buka buku pelajarannya pada halaman 41. Nah, di situ ada soal esai 1 sampai 5. Silahkan kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan nanti pada saat kita pertemuan yang akan datang. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Iya, bagus. Sekarang Ibu akan tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Iya, terima kasih. Sama-sama.